Begitu luar biasa, Tante Riri, Teh Riri. PDKT itu kan adalah sarana di mana masyarakat Tasikmalaya tahu tentang informasi kesehatan gitu ya. Jadi kita udah beberapa PDKT dengan narasumber, udah rada-rada banyak nih yang diobrolin. Nah hari ini juga saya mau PDKT lagi Rifan. Yes. By the way, sebelum kita PDKT dengan seseorang yang spesial, ini terlihat lebih gempal, lebih semok. Tapi kalau sekarang kita lagi agak-agak nyantai dulu ya, Baraya Sehat. Kita lagi ada di rumah kita, di studio PDKT. Jadi biasanya kita jalan-jalan. Kalau sekarang kita spesial banget nih, agak-agak santai-santai lah di rumah. Kita akan ngundang narasumber yang luar biasa loh. Ya, by the way sebelum ke sana, ini kan karena sehat tuh alasannya ada yang menjadi faktor utama. Apa? Bebas asap rokok. Wah. Karena ternyata emang berpengaruh besar dalam kehidupan Ada template kita. di Instagram, Betul. ada template di Instagram mas-mas tanpa rokok katanya. Terus Lebih- banyak lebih glowing tuh foto-foto yang memang di-share juga sama beberapa laki-laki yang luar biasa. Dan itu tuh kalau menurut saya it's not easy untuk zaman sekarang, Arifan. Ketika Arifan bertahan dengan tanpa asapnya, itu luar biasa loh. Luar biasa dan memang dampaknya luar biasa. Kita menghindari bahkan sama sekali tidak menyentuh atau berhubungan dengan tembakau atau rokok. Dampak kesehatan sangat terasa. Baju Arifan udah kayak tembakau banget ya. Warnanya mirip ya. Tapi mirip yang tembakau. belum dijemur ini tembakaunya. Baik, yang spesial sore hari ini kita akan berbincang-bincang yang penuh inspirasi dan juga bermanfaat sekali dengan satu figur menginspirasi yang terus menyuarakan untuk kita stop rokok, gitu, jauh-jauh dengan tembakau dan sejenisnya. Nah, kenapa harus dihindari? Terus apa juga efeknya? Dan gimana sih caranya untuk bisa terhindar? Baik, dan bagaimana saja. penanganannya dan lain sebagainya kita obrol sama narasumber kita. Sudah hadir di studio yang luar biasa ini ada beliau Bapak Bambang Priyono. Selamat siang Pak Bambang Priyono. Selamat siang. Selamat datang di studio PDKT, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kelihatan juga ini ya, beliau sama dengan saya sehat karena tanpa tembakau, tanpa rokok, glowing. Tanpa rokok. Siap. Ini Pak Bambang tuh menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam untuk bisa datang ke studio PDKT. Bogor, Tasikmalaya gitu. Iya ya. lebih lah ya Pak Iya. ya. Tapi demi untuk bisa ketemu sama Baraya Sehat, ngedukasi Baraya Sehat juga, kita ngobrolin soal tembakau. Nah, barangkali sebelum kita berbincang-bincang lebih jelas lagi, makna atau pesan yang nanti akan disampaikan untuk peringatan tahun ini, Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu apa, Pak Bambang? Ya, baik. Jadi Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu kan sudah dilaksanakan setiap tahun ya. Itu sudah ditetapkan dari WHO dari sejak tahun 1987-an ya. Itu Hari Tanpa Tembakau yang diperingati setiap 31 Mei. Nah, setiap tahunnya. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok. Oke. Kalau untuk tahun sekarang, temanya apa, Pak? Nah, ya jadi setiap tahun ada tema-temanya dan tahun ini WHO menetapkan temanya itu membongkar taktik industri rokok dan nikotin. Taktik industri rokok dan nikotin dibongkar gitu ya. Tapi memang betul ya, ketika kita melihat fenomena rokok, tembakau dan lain sebagainya, ini generalnya nih Pak, mengkhawatirkan ada kemajuan progres edukasi ke masyarakat sudah lebih baik atau kayak gimana? Ya, justru sekarang itu sangat mengkhawatirkan ya, anak-anak muda itu udah banyak yang merokok ya, anak-anak muda, karena kita kan dari organisasi pengendalian tembakau itu kita untuk mengendalikan bagaimana tembakau tidak bisa, jangan sampai dikonsumsi secara bebas gitu, terutama kepada anak-anak. Jadi organisasi kita ini pengendalian tembakau untuk yang fokusnya itu satu, yaitu untuk melindungi anak-anak jangan sampai menjadi Iya, mudah-mudahan yang nonton kali ini banyak para generasi muda karena harus disimak baik-baik betapa bahaya dan gak perlunya kita bersentuhan dengan tembakau atau rokok ya Pak ya. Berarti memang sedikit mengkhawatirkan itu karena banyak anak-anak yang di bawah umur. Itu kenapa bisa seperti itu Pak? Ya itu banyak sekali faktornya ya, selain dari ada lingkungan mungkin ya, dari rumah itu anak-anak sudah mulai orang tuanya merokok, tetangganya merokok, naik angkot, supirnya merokok, bahkan ke sekolah pun gurunya banyak yang merokok. Yang paling besar alasan kenapa generasi muda atau anak-anak ini ikut-ikutan, apakah rasa atau lifestyle atau mungkin ikut-ikut ya
biar keren nih, gue biar keren harus ngerokok. Nah ini kalau menurut Pak Bambang sendiri alasan mereka untuk coba rokok deh, SD kah gitu ya atau? Alasan mereka itu yang pasti banyaknya itu kalau kita tanya ya, kalau saya kalau ngasih penyuluhan ke anak-anak, kalau saya pasti nanya dulu kenapa merokok. Pasti alasan yang mereka pertama gaya, gaul, biar keren. Itu padahal itu adalah dari iklan-iklan yang ada ya kan, iklan-iklan rokok kan sangat menggoda buat anak-anak ya kan. Nah itulah makanya di tahun ini itu kan temanya membongkar taktik industri rokok. Nah, industri rokok itu ya itulah taktiknya, bagaimana mereka mempengaruhi anak-anak dengan iklan, promosi, sponsor untuk mempengaruhi anak-anak muda untuk merokok. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, Arifan, Pak Bambang, ini kayak menjadi dua sisi betul ya. Satu sisi memang perkembangan industri rokok ini sangat luar biasa dengan acara-acaranya, dan itu bukan hal yang mungkin tidak berbenefit ya, khususnya buat misalnya beberapa sektor gitu kan. Tapi memang menjadi blunder juga ke lain gitu kan, dimana apa nih yang perlu dilakukan sepertinya? Kira-kira ini bagusnya seperti apa sih Pak? Agar sebenarnya target pasarnya itu kan udah jelas ya rokok. Dia mereka tidak menyasar pasar-pasar anak kecil. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Justru sebenarnya industri rokok itu menyasar anak-anak. Ya, buktinya dengan iklan-iklan. Mereka itu nggak menyasar para perokok, nggak menyasar orang tua. Pernah saya melihat satu banner ya, Terli ya, banner yang jadi kekinian. Itu pedah rokok, yang bannernya gede banget. Orang tahu itu rokok, walaupun memang isinya kan konten atau isinya adalah plesetan. Tapi orang tahu itu rokok dan itu suka mereka. Anak-anak kecil. Karena kekinian ya, mengikuti zaman juga iklan rokoknya itu Pak. Kenapa pas sasarannya jadi kayak ke anak-anak kayak gitu? Perokok ini kan sekarang udah pada tua. Ya kan? Kalau udah lama-lama, kalau nggak ada generasinya, itu industri akan mati. Nah, maka dari itulah industri rokok dengan taktiknya mereka iklannya, promosinya, sponsornya itu pasti menargetkan anak-anak sebagai generasi penerus mereka dalam merokok. Nah, makanya kita termasuk mungkin pemerintah itu punya targetan bagaimana setiap tahunnya harusnya turun anak-anak. Tapi di sisi lain kan industri rokok justru ingin menaikkan betul. Dengan mereka beriklan, promosi, sponsor. Kabupaten Tasikmalaya ini juga para perokok aktif juga masih banyak ya, banyak banget. Jadi memang harus diedukasi ya Terli ya. Kenapa sih Pak bahaya banget rokok? Ya, rokok itu terutama bahaya bagi kesehatan. Makanya yang kita fokus untuk melindungi anak-anak jangan sampai menjadi generasi perokok. Karena apa? Anak-anak ini adalah umurnya masih panjang untuk jadi pemimpin ya. Jangan sampai umurnya panjang jadi calon pemimpin yang akan datang kualitas hidupnya, kualitas kesehatannya justru menurun. Dia menjadi pemimpin nanti akan jadi sakit-sakitan. Karena faktor-faktor resiko merokok itu kan buruk ya. Banyak sekali kan yang digambar aja ada jantung, ininya bocor lah gitu ya. Semua penyakit berbahaya di situ. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita nggak bisa melindungi anak-anak yang sekarang, kira-kira 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak yang sekarang yang nanti akan jadi pemimpin, bagaimana dia memimpin bangsa ini dengan sakit. Baik. Selain dampak kesehatan yang begitu luar biasa merugikan gitu ya. Dan ini kalau kita lihat Terli ya, orang kalau kita sudah menilai kecelakaan lagi bekerja atau dia lagi mau berangkat sekolah anak-anak ya, tiba-tiba ngerokok dibandingkan dengan yang tidak merokok, kita akan langsung menilai, mohon maaf, yang merokok itu kayaknya tidak disiplin lah, mungkin apalah, negatif. Tuduhannya negatif, jadi negatif. Nah, mungkin itu perlu disampaikan juga ke masyarakat atau ke generasi muda, Pak Bambang. Ayo, merokok itu tidak gaya gitu. Merugikan loh bahkan gitu. Iya benar. Iya betul. Jadi merokok itu selain ya tadi ya apa namanya pandangan atau kita udah pasti negatif ya. Kalau anak-anak yang merokok kita lihat anak-anak yang bolos, anak-anak yang tawuran pasti merokok. Orang yang merokok pasti anak-anaknya yang baik, pasti positif kita lihatnya gitu ya. Jadi makanya dengan itu kita sangat sangat ingin sekali membentengi anak-anak jangan sampai menjadi generasi perokok. Nah, itu memang. Tapi sejauh ini capaiannya nih Pak? Karena kan sebenarnya berarti fenomenanya sekarang rokok ini sudah menyusur ke anak-anak. Antisipasinya kayak gimana Pak? Nah, antisipasinya ya itulah
kita punya gerakan-gerakan sebagai pengendalian tembakau itu ya salah satunya kampanye ke anak-anak agar jangan sampai ada kita ke anak-anak. Terus selain itu kita juga advokasi ke pemerintah. Pemerintah di setiap daerah itu sekarang punya namanya peraturan kawasan tanpa rokok. Itu salah satunya. Jadi agar bagaimana pemerintah bisa mengimplementasikan kawasan tanpa rokok itu. Nah, saatnya Kabupaten Tasikmalaya ini bersinergi ya dengan No Tobacco Community ini untuk nanti langsung mengeluarkan perdana mungkin barangkali ya Bu ya. Peraturannya betul. Peraturan daerahnya gitu ya. Jadi tapi sejauh ini berarti memang pemerintah juga sangat bersinergi ya untuk menekan. Tapi melihat fenomenanya, kalau saya lihat di beberapa daerah-daerah khususnya negara-negara lain kadang udah ketat ya Pak aturannya ya. Kalau di Indonesia sendiri pandangan Bapak seperti apa? Masih longgar. Masih Justru longgar. Rokok itu Indonesia itu menjadi surganya buat para perokok. Harganya murah. Harga murah. Orang merokok bisa di mana-mana. Bebas. Bahkan di sekolah. Kalau di luar negeri udah ketat. Bahkan iklan pun di luar negeri udah nggak boleh. Di sini orang masih bisa. Kita dididik anak-anak di sekolah jangan merokok ya, dari kesehatan segala macam. Tapi kita keluar, anak-anak akan lihat billboard. Nonton TV akan lihat nonton iklan rokok gitu. Jadi masih kalah nih dengan industri rokok gitu. Kampanye-kampanye kesehatannya. Industri rokok masih gembar-gembar untuk mengajak anak-anak untuk merokok. Kalau program-program dari No Tobacco Community sendiri ini untuk ini ya masalah mengantisipasi stop perokok aktif ya. Apa saja Pak mungkin yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan di tahun ini? Nah, yang sedang kita kerjakan yaitu tadi ya, kita ada penyuluhan-penyuluhan atau kampanye kepada anak-anak baik offline maupun online ya. Kita punya tagar kalau di kampanye medsosnya Tehayang Rokok. Tehayang Rokok. Kadar Tehayang Rokok. Jadi di Tehayang nyandung, Tehayang rokok. Ya, jadi kita di Jawa Barat kan ya. Jadi gerakan ini boga tagline-nya atau tagar Tehayang Rokok gitu ya. Terus Bade rokok? Tehayang. Nah, selain itu kita advokasi tadi ya, program-programnya ke pemerintah maupun ke DPRD. Kalau DPRD itu untuk bagaimana yang pemerintah yang belum punya aturan terkait kawasan tanpa rokok maka harus punya nih, karena aturan kawasan tanpa rokok itu di undang-undang nomor 17 tahun 2023 itu wajib. Pemerintah daerah itu wajib menetapkan kawasan tanpa rokok. Karena memang kan kalau kita menelisik untuk kesehatannya ya jelas ya itu sebenarnya udah terpapang nyata ya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi apa sih Pak yang ngebuat kok kalau udah nyoba susah untuk berhenti, atau misalnya kok susah banget sih realisasinya? Nah, itulah karena di dalam rokok itu ada nikotin ya. Nikotin kecanduan itu ya, nikotin. Kecanduan atau adiktif gitu. Makanya kalau kita tanya ke anak-anak, coba tanya ke anak-anak yang sekolah. Kita pernah kalau lagi penyuluhan, kenapa kalian merokok? Biar gaya, biar gaul. Kata saya bohong, bukan biar gaya. Kamu merokoknya di mana? Saya ngumpet dari guru. Saya ada yang di toilet, saya takut ketahuan. Justru mereka nggak ketahuan ya. Pertanyaannya, ada nggak orang gaya di toilet? Betul. Ada nggak orang gaya ngumpet-ngumpet? Berarti kecanduan kan ini ya. Kita pengen tampil, kalau gaya nggak ada gaya itu. Berarti ini kecanduan. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri atau mungkin dari semua holder ya atau semua elemen lah, apa yang paling urgent untuk dilakukan untuk menekan banyaknya perokok aktif atau generasi muda mencoba untuk rokok ini, harus ngapain sih pemerintah? Pertama dari pemerintah daerah itu harus mengimplementasikan kawasan tanpa rokok, menetapkan dan mengimplementasikan sekolah mungkin salah satunya mungkin ya tempat. Semua lokasi ini, karena itu wajib di undang-undang. Kedua, pemerintah harus berani melarang iklan promosi sponsor rokok untuk pemerintah daerah. Gitu. Terus ketiga, di pemerintah daerah juga ini bisa meningkatkan klinik-klinik usaha berhenti merokok gitu. Betul. Itu untuk pemerintah daerah. Kalau untuk pemerintah pusat harus berani setiap tahunnya menaikkan cukai rokok. Sampai sekarang cukai rokok harga rokok masih murah. Kenapa dikatakan murah? Anak-anak masih bisa beli. Betul. Selama anak-anak masih bisa beli, itu masih murah. Walaupun ini sekarang 20.000, 30.000 itu masih murah karena anak-anak masih bisa beli. Apalagi bisa diecer. Ini yang menarik tadi ya, klinik pecandu rokok. Ini sudah ada di Indonesia atau mungkin tempat-tempat? Di Kemenkes ada, biasanya
di pemerintah daerah juga ada di Dinkes. Iya betul, dan itu juga sudah sempat mendengar di puskesmas juga sudah mulai ada edukasi dan untuk penanggulangan itu. Iya, That's why kenapa kalau misalnya kita datang ke puskesmas tuh jangan yang lagi sakit aja, lagi sakit kepala aja, tapi ya itu salah satunya kalau saya pengen berhenti rokok bisa difasilitasi itu sinerginya. Di beberapa daerah ada. Betul. Seru ya, kayak misalkan ada mamahnya antar anaknya ke puskesmas untuk ke klinik itu teh. Saya ingin berhenti merokok, bagaimana prosesnya gitu ya, konsultasi, pendampingan psikologis gitu ya. Biasanya kalau pengen berhenti rokok kayak gimana, Pak? Mau berhenti rokok, kalau saya ngobrol dengan beberapa yang udah ya, lebih cepatnya itu langsung gitu ya. Oh, langsung berhenti, udah niat gitu ya. Iya. Udah asal dari niatnya langsung berhenti bisa. Nah, tapi ada beberapa juga yang orang punya tips nih di bertahap ya. Biasanya misalkan merokok 1 bungkus, besoknya jadi setengah, besoknya setengah terus jadi enggak. Tapi banyak yang enggak berhasil kalau begitu. Karena masih tiba-tiba udah di tahap ini udah tinggal 2 batang, ngumpul lagi sama teman-teman yang merokok, wah kambuh lagi malah. Nah itu dia, karena kan menganggap bahwa merokok ini adalah budaya, lifestyle, budaya Indonesia turun temurun. Ya susah kalau gitu. Kayaknya kita kalau ngasih seseorang kan ini uang rokoknya. Iya kanggo rokok. Iya. Betul. Bisa kan diganti jadi uang rokok. Iya, hatunun pernah tengah rokok. Tengah rokok, betul ya Pak ya. Padahal bisa diganti lah uangnya. Uang makan kah, buat uang bensin atau apa gitu. ya, tapi bang bener sih gitu kayak dari budaya. Dan kebanyakan ketidakberhasilan seseorang berhenti rokok karena apa, Pak? Ya dari niat. Mungkin goyah gitu ya. Niatnya belum bener-bener pasti gitu. Bener. Kedua ya karena pergaulan lagi gitu ya. Kalau biasanya udah berhenti ya merokok, kita ngumpul lagi sama yang merokok, terus akhirnya yang dikasih lain kan, karena taunya misalnya Rifan tuh perokok, sekarang udah enggak, tiba-tiba mangga akhirnya mau bingung jadi Rifan ya. Iya. Aduh udah nggak berhenti, udah nggak ngerokok, itu kayak ke pressure sendiri ya, benar kan Pak? Karena memang kayak satu-satu orang kayak gitu ya, itu ya hal-hal kayak gitu. Bahkan ya, iklan pun itu mempengaruhi. Orang yang udah yang berhenti lihat iklan, wah kok jadi pingin lagi. Iklan di TV aja kita melihat kalau misalkan sangat imajinatif gitu ya. Ada yang melayang ke air gitu ya, pakai alat apa sih namanya? Orang wah ini rokok apa ya? Tahu dong rokoknya rokok apa? Petualangan pakai jeep gitu kan? Wah. Keren kayak gitu. Makanya itu kan ganteng-ganteng, cakep-cakep ya kalau bintang iklan rokok. Kalau iklan rokok menargetkan anak-anak. Kira-kira orang tua butuh nggak iklan itu? Enggak kan? Remaja, anak-anak lah ya. Atau perokok butuh nggak iklan itu? Perokok itu nggak usah diiklankan, dia udah kecanduan kok gitu. Nah, industri rokok itu mengiklankan, promosi segala macam itu untuk anak-anak, untuk perokok pemula gitu. Kalau yang udah perokok nggak perlu diiklankan lagi, dia nggak perlu lihat iklan lagi. Ya udah otomatis nagih lah ya Mbak Dani. Itu sih sebenarnya yang memang membuat rokok ini itu susah ya Pak ya untuk, karena memang balik lagi kan ada adiktif itu. Nah kalau misalnya ini hanya berlaku tembakau, kalau kita ngomongin tembakau rokok aja atau ada turunannya atau lain sebagainya, karena fenomena sekarang kan Pak rokok tuh jenisnya banyak. Saya tuh kadang suka ketemu sama orang yang memang anggap lah ya ini yang memang kayak bako gitulah ya, tembakonya udah kayak gitu. Yang ini mah katanya kretek, ini filter, ini apa lah, ini apa beda lagi, ada yang kayak bungkus misalnya ini apa kok ini, tapi kan intinya sama ya, tapi sama. atau beda itu kenapa ada, itu inovasi mengurangi kecanduannya atau sama aja atau gimana sih? Ya itu sama aja. Jadi bentuk-bentuk yang sekarang kayak ada rokok elektronik dan sebagainya. Bahkan mereka karena kekinian banget, jadi orang lupa ini bahwa ini juga bahaya gitu. Bahkan dalam kampanye berjualannya kan untuk berhenti merokok dengan ini kan. Nah, padahal itu sama kayak keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Tantangan untuk komunitas ini untuk bisa mengajak orang untuk berhenti merokok itu apa saja sih? Tantangannya, rintangannya lah istilahnya. Tantangan yang paling beratnya itu ya itulah, jadi karena masih dari industri rokok itu masih ngajaknya dengan mereka sungguh-sungguh ya. Iya benar. Mereka uangnya juga banyak gitu kan, sungguh-sungguh. Makanya dengan iklannya, promosinya jor-joran, ada konser, gratis rokok lah, apa yang gitu-gitu kan, itu lebih menggoda. Dibanding kita kan hanya mengajak,
ngasih apa gitu, nggak ini kayak gitu kan. Kita hanya ayo mengajak untuk sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan iklan mereka promosinya ada potongan, beli rokok dapat minum, ada yang begitu kan segala macam. Nah itu lebih menggoda. Kalau jauh-jauhnya lagi mungkin kita tidak ke ranah sana ya. Kayak ada istilah rokok itu adalah penyumbang kekayaan negara besar gitu ya. Itu jauh-jauhnya lah. Tapi kan di sisi lain kita harus benar-benar menyelamatkan generasi ya. Bahwa kita udahlah stop rokok, banyak hal yang oke kok tanpa rokok gitu. Nah, betul. Makanya kenapa tadi saya bilang punya dua sisi yang susah ya Pak ya. Ada satu sisi memang ya itu devisa, tapi satu sisi juga merusak generasi. Iya, betul. Tapi memang inilah tantangannya ya Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya dari cukai juga kan ya ada kalau itu di Kemenkes ya datanya itu. Jadi ketika cukai dapatnya 5, tapi ada penyakit yang disebabkan rokok, itu untuk mengobatinya itu lebih banyak dari itu. Jadi dapatnya 5 dari cukai, ternyata untuk mengobatinya biayanya hanya sampai 10. Jadi itu sebenarnya bukan, kalau dihitung-hitung dari biaya itu sebenarnya bukan untung, tapi justru tapi kalau malahan kalau dilihat itu betul banget ya kata Bapak tadi bilang kalau Indonesia itu surganya perokok, dan sekarang tuh banyak sekali rokok-rokok lokal ya. Rokok-rokok lokal yang memang hanya ada di satu daerah-daerah tertentu saja dengan harga yang lebih murah. Iya. Nah, itu kayak gimana? Nah, itulah mungkin ini perlu kesadaran juga dari pemerintah daerah. Bagaimana ini walaupun itu rokok lokal, itu kan tetap ya cukai ya. Itu tetap kena cukai dan harus rokoknya mahal. Karena pemerintah daerah punya anak-anak, punya generasi, pikirkanlah anak-anak. Itulah yang harus kita pikirkan untuk bagaimana membentengi anak-anak jangan sampai menjadi generasi. Oke. Untuk pemerintah Kabupaten sendiri, Tasikmalaya ya, Bapak Bambang, ini ada pendekatan yang segera akan dilaksanakan tidak di dalam waktu dekat ini? Dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kita sudah banyak ya program dari sebelum-sebelumnya, dan kita juga masih sinergis sih ya dari segi kesehatan. Kita sudah banyak kegiatan-kegiatan juga dengan masing-masing OPD-nya. Kita dengan anak-anak muda bahkan udah pernah kita ada kumpul segala macam gitu, udah ada. Bahkan sekarang pun kita masih tetap sinergi lah untuk misalkan untuk bagaimana nih belum ada perda kan. Benar kita membantu untuk mendraftingnya segera dan lain-lain banyak. Ada data nggak Pak untuk kabupaten ini perokok aktifnya itu memprihatinkah atau mungkin masih terkendalikah atau bagaimana? Kalau di kabupaten kita belum ada ya, tapi kita lihat dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu di Jawa Barat itu tinggi. Tingkat Jawa Barat ya itu mencapai sekitar 32%. Itu di atas rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional sekitar 20%-an gitu. 20 sampai 22%. Sedangkan ini Jawa Barat mencapai 30, di atas 30%. Artinya kan dan itu usia 15 sampai 19. Itu kan usia muda ya, 15 sampai 19 tahun. Itu yang sekian persen itu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan gitu untuk anak-anak, jangan sampai nih gitu kan. Bagaimana nih anak-anak udah mulai merokok gitu kan, karena secara tidak langsung anak-anak sekarang itu ya khususnya di Indonesia ya, di mana-mana itu sudah diajarkan dari rumah ya. Orang tuanya merokok, orang tuanya nyuruh beli rokok kayak gitu kan. Itu kalau nyuruh beli rokok kan udah yang lucu amplop sama rokok. Itu tuh Arifan. Anak-anak tuh kan belajar dari rumah ya. Iya, bener. Pernah nggak kayak gini? Kita sadar nggak kita itu dididik dari rumah ya, dari kecil. Kalau kita sendiri suka bilang kalau mau buang air, suka bilang nggak kalau bahasa Sundanya, boleh nggak saya bilang kalau mau pipis gitu ya, bahasa Sundanya, aduh hayang kiih, suka gitu ya. Itu kan dididik dari anak, dari anak. Iya, betul. Sadar nggak itu dididik dari anak? Waktu kecil, karena anaknya itu ngompol terus, orang tuanya sampai bilang, ini kamu tuh ngompol terus, nanti kalau mau ngompol bilang ya. Akhirnya sampai gede, kita sendiri aja akhirnya bilang. Ya kan, aduh. Padahal nggak usah bilang ya, masuk aja ke kamar mandi. Udah dididik. Nah, sama, rokok pun sama. Gitu kan. Dari rumah, orang tuanya lihat, dia anak kecil lihat, wah bapak saya merokok. Lihat orang dewasa sekitarnya merokok, malah disuruh beli rokok gitu. Dia yang akan
tancapkan di pikiran anak-anak, dia akan cita-citanya, oh berarti nanti saya dewasa begitu dong. Oke, berarti Gitu. nanti kalau udah dewasa ya udah, berarti rokok itu bukan sesuatu hal yang membahayakan atau Iya. menakutkan jadinya. Karena toh ternyata ya saya juga santai-santai aja, dia membahayakan dirinya, mungkin kan Iya. gitu ya. Kalau memang kalau ibaratnya kayak kalau naik motor nggak pakai helm, anaknya protes. Iya. Bapak kenapa nggak pakai helm? Tapi kalau bapaknya ngerokok santai aja, karena Iya. mungkin yaitu anak ayahnya tidak mengedukasi apa sih bahayanya. Padahal kan bahaya juga. Iya, gitu. karena orang masih menormalisasi namanya Betul. rokok. Betul. Padahal rokok ini adalah rokok yang berbahaya. Memang produknya legal ya. Produknya legal tapi tidak normal. Makanya perlu dikendalikan. Makanya ada pengendalian tembakau. Pengendaliannya apa di pemerintah ya, adanya KTR, adanya cukai. Cukai itu kan untuk pengendalian konsumsi harusnya Betul, ya, betul. menekan Betul. konsumsi. Karena apa? Dengan cukainya tinggi, harganya tinggi. Iya. Orang akan nggak mau beli Aduh, rokok aduh, gitu. iya. Dan stop juga publikasi iklan ya betul. untuk membujuk kembali. Iya. Oke. Iya pasti berarti ini tantangannya memang sangat tidak mudah ya, khususnya buat Pak Bambang dan juga komunitas No Tobacco-nya. Ini pasti PR panjang, sekali. dan butuh support, sinergi, dan kesadaran. Kalau ada istilah gitu, Teri, misalkan gini kan, ada ini bagian dari progres bukan Pak Bambang. Saya mau coba untuk berhenti merokok tapi pelan-pelan misalkan. Misalkan kalau sehari ini cuma 1 bungkus, nah sekarang mungkin setengah bungkus, nextnya mungkin cuma 3 rokok gitu. Itu masuknya Itu kategori- merupakan progres juga. Jadi kalau ada teman kita sekitar kita ada yang merokok dan mengatakan itu, kita dukung gitu. Dukung. Harus didukung. Oh, ayo ini dukung sampai dia berhenti. Gitu. Atau gimana kalau gini, dari rokok yang kretek gitu ke apa yang elektrik itu Enggak bisa Enggak pergeseran. membantu itu, enggak membantu. Tidak membantu ternyata Arifan. Malah lebih bahaya juga Jadi gitu kan. ya itu justru sebenarnya fenomena di masyarakat itu mereka berpikirnya ketika dia berhenti dari rokok yang dan pindah ke rokok elektrik jadi better, lebih Padahal baik. enggak ya. Padahal Padahal enggak. Aja ya Pak ya. Sami mawon itu mah ya. Pernah lihat gak di bungkus rokok itu ada expirednya? Heeh. Ada nggak? Aku belum tahu, nggak ngerokok soalnya. Iya. Jadi Coba kita lihat. Itu nggak ada. Di Nggak bungkus ada. rokok nggak ada expired. Iya. Nggak kayak roti. Kenapa? Tahu atau nggak minuman ya? kenapa? Kenapa? Karena sejak diproduksi udah expired. Oke. Udah racun itu kan. racun. Makanya Iya. itu produk satu-satunya yang nggak ada. Expired. Oh, baru tahu ya. Bener loh. Nggak ada, coba lihat aja. Nah, nanti. iya bener. Karena expired akan beracun ya. Iya. Oh, Kalau kita iya. makan yang udah expired itu kan racun, ya. Racun, betul. Rokok sejak diproduksi udah beracun. Jadi nggak ada expirednya. Ya bener. Dan itu hebatnya rokok. Udah digambarkan ada paru-paru Paru-parunya rusak. rusaknya, ininya jadi- bolong. Oh iya. Orang tapi tetap merokok ya. Ya benar. Tapi kalau saya ini punya minuman, ada tulisan menyebabkan kanker. Nih, minum Pak, gitu. Kira-kira mau Takut. nggak? Dia nggak Takut mau. ya. Iya. Tapi rokok kenapa masih itu? Iya. Itu bahayanya. Karena Iya. nikotin itu. Nikotinnya tuh udah ngebuat nggak mikirin itu. Iya. Nggak mikirin hal kesana. Jadi benar, mudah-mudahan gue mah enggak gitu. Aku mah enggak deh gitu. Cobain deh gitu. Tapi memang harus dimulai dari hal kecil itu Hal ya. kecil. Apalagi dampaknya ternyata soal si rokok ini bukan hanya untuk perokoknya saja, Iya. Pak. Untuk yang tidak merokok ternyata saya banyak FYP. Anak kecil kena pneumonia Iya. dan lain sebagainya, itu dampak ternyata ketika ditanya sama dokter, ada yang merokok nggak di Iya. rumah? Iya. Ada. Di sekitar. Memang sebahaya itu juga Sebahaya. untuk Iya. yang tidak merokok juga berarti ya Iya, Pak ya? betul. Jadi si anak itu berarti jadi perokok Korban- pasif iya, ya. betul. Korban perokok pasif, karena perokok pasif maupun aktif itu akan sama punya resiko yang Iya. sama dari yang diakibatkan dari rokok itu. Bahkan kalau kita nih di sini ya, misalkan Bapak merokok di sini, kan asapnya kemana-mana ya. Iya. Saya akhirnya ikut menghirup juga. Iya. Tapi ketika pulang, Bapak udah nggak merokok, nggak Iya. apa, ada anak, ada Iya. apa segala macam, ini kan nempel. Iya. Ini anaknya dipeluk, anak nggak tahu apa-apa lah di rumah, Iya. nggak tahu kita merokok atau apa. Anaknya dipeluk, kita belum mandi, belum apa, dia menghirup apa yang nempel di dalam baju kita, itu ada asap, bakal ya. asap rokok, itu akan kena juga. Gitu. Ini ada cerita ya Pak ya, Teh Riri. Ada di satu keluarga anaknya cuma makan sama kecap misalkan contohnya ya. Habis makan sama kecap sederhana banget. Dia disuruh sama bapaknya beli rokok sebungkus ke warung. Nah itu juga mungkin agak sedikit ada korelasi dengan kemiskinan ya Iya, Pak ya. iya, betul. Jadi rokok itu akan menguras uang kan sehingga Jadi si orang tua bahkan memilih dia Ayah untuk terutama ya, merokok ayah, gitu ya. kan, dibanding
menyiapkan sajian yang bergizi buat anak. Betul, gitu kan. betul. Itu sih karena si zat itu ya Pak ya, zat adiktif itu kan membuat kecanduan yang akhirnya dia tidak akan mempertimbangkan hal-hal seperti Betul. itu. Iya. Itu. Rokok, kalau kita bandingkan rokok dengan telur ya, rokok itu satu bungkus sekitar ya mungkin 20-30 ya, 30 itu untuk sendiri ya. Iya. Kalau telur ya mungkin sekitar 28 atau Ya, 1 kilo. paling mahal tuh 30. Nih ibu-ibu ya, tahu misalkan. mungkin harga telur berapa? Ya. Ya 30 lah. Ya katakanlah 30 paling Iya, mahal sama gitu kan lah ya, atau 25 rokok dan 1 kilo telur. 1 kilo bisa buat sekeluarga kan Betul. habisnya. Dan dengan uang yang sama 30-an gitu 20 sampai 8 sampai 30 sedangkan rokok 30.000 sehari habis sendiri lagi. Sendiri dan membahayakan. Kalau Iya, telur membahayakan. bergizi kan jelas-jelas. Nah, itu. makanya itu banyak perokok yang ya di situ egois ya. Iya. Ini dibanding menyajikan yang bergizi telur aja gitu kan buat anaknya atau susu itu kok dia memilih dia Tapi sendiri benar untuk nggak sih merokok. Pak kalau misalnya seseorang berhenti ngerokok? Kadang ada juga, aduh aku nggak suka, aku nggak dapat inspirasi nih kalau nggak ngerokok. Nah. Karena ada zat itu kan, terus akhirnya berhenti, si inspirasinya itu jadi benar nggak sih? Nah, kalau menurut saya itu kan karena itu terbantahkan sebenarnya karena misalkan alasannya biar terinspirasi, biar gaya, biar gaul, itu terbantahkan karena ada kok anak balita pernah lihat gak yang merokok? Ada. Iya kan? Ada 5 Ada tahun, yang 2 tahun. dicekokin orang tuanya. Betul. Pernah viral Iya, kan, 2 balita-balita, tahun iya. sampai 5 tahun Iya. dia kecanduan. Nah, kira-kira anak-anak itu kalau ditanya merokok karena apa? Mencari Karena inspirasi. gaya, kira-kira Enggak. udah tahu gaya belum? Iya, belum. Karena inspirasi udah tahu Belum, inspirasi belum, belum? belum. Iya. Niru. Itu Kasih. karena lagi-lagi apa? Nikotin, yang Nikotin, mengakibatkan. ya. Jadi Nah, itu itu. hanya pengalihan aja. Pembenaran gitu. aja sih Pembenaran sebenarnya aja. juga buat anda yang Iya. masih belum berhenti lah Iya. gitu Oke, kayaknya. No Tobacco Community ini sejak kapan sih hadirnya Pak? Ya. Boleh tahu? Kita itu Non Tobacco Community atau Notisi ya, kita sejak tahun 2009 di Kota Oke. Bogor. Oke. Nah, dulu di Kota Bogor kita berdiri dan awalnya kita mendampingi Kota Bogor untuk ada Perda KTR, kawasan tanpa. Pengen tahu juga progresnya dari mulai berdiri, suka dukanya, tantangannya apa saja sih Pak? Mungkin dari Jadi setiap waktu berdiri itu kan kita fokus di Kota Bogor. Mulai tahun 2015 itu kita baru expand Jawa Barat, termasuk ke sini ke Tasik. Jadi banyak sekali yang sudah kita lewatin. Bahkan kita pernah di jalur hukum dengan sebuah Iya. organisasi lah yang ya di belakangnya Betul, pasti itu ya. iya. Nah itu kita pernah juga sampai di situ ya. Tapi ya alhamdulillah justru kita menang karena kita bergerak di kesehatan, melindungi anak-anak kayak gitu. Dan banyak juga kalau dari sisi enaknya gitu ya. Kalau tadi tantangannya ya seperti itulah ya. Mungkin dari para perokok juga. Padahal gerakan kita nggak memusuhi perokok. Betul. Perokok itu adalah korban dari industri rokok. Perokok kita nggak jadi musuh, bahkan kita ajak kampanye di kota lain itu kita ajak tukang beca, kita ajak angkot itu bahkan kebanyakan kan perokok gitu. Kita nggak musuhi mereka. Iya, betul. Ya, kita bukan jadi memusuhkan menjadi perokok itu menjadi musuh, tapi justru mereka itu korban yang harus kita dekati, korban dari industri rokok. Nah, selain itu kita juga banyak ketemu dengan para pejabat ya, bupati, wali kota gitu kan. Kita untuk menyampaikan bagaimana tujuan kita, bagaimana gerakan pengendalian tembakau seperti itu. Jadi terus ya kita juga banyak ikut rapat kayak di anggota-anggota dewan dalam penyusunan itu ya. Kita jadi ya banyak juga di situ tantangannya. Ada yang setuju, kadang ada juga yang menentang dan lain-lainnya. Ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang justru di Jawa Barat khususnya sudah ya dikatakan 100% lah punya kebijakan kawasan tanpa rokok ya kota kabupatennya. Ini Walaupun memang ada di Kabupaten Tasik itu belum perda, Iya. tapi kita cukup apresiasi sudah punya Perbub, peraturan bupati. Tapi tetap kita dorong lebih baiknya kan perda ya. Ya, gitu. oke. Ih, luar biasa seru banget dan Seru ya. saya yakin perjuangan Pak Bambang dengan komunitas No Tobacco ini akan sangat bukan hal yang mudah, Bukan mudah, tapi betul. jangan menyerah dan ini juga hadirnya kita ya, Arifan. Kenapa kita Iya. pengen banget PDKT sama Bapak karena Iya. kita juga tahu bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Betul. Dari semua narasumber yang selalu Iya, kita ajak ya, Arifan Yes. untuk PDKT semuanya emang benar-benar aware terhadap Iya. kesehatan dan salah satunya
adalah harus bisa mengendalikan dan juga bijak. Salah satunya adalah tentang rokok ini. Baik, dan untuk PDKT kali ini memang spesial ya. Kita mudah-mudahan dilihat, ditonton oleh para generasi muda. Stop, kurangi, bahkan harus stop saja untuk rokok ya. Tadi apa Pak? Coba tagline-nya. Tehayang. Coba sama-sama gimana gerakannya gimana? Tehayang rokok. Diulangi. Tehayang rokok. Gitu. Ada pengen menyampaikan satu momen tadi, cuma nanti di belakang layar aja ya. Ya, karena begitu dampak luasnya. Penganggap rokok itu hal yang lumrah budaya, bagian dari budaya. Cuma nanti kita tambahin ya di belakang aja lah. Baik, Pak Bambang, terima kasih sudah menempuh sama-sama, perjalanan dari Bogor ke Tasikmalaya nih untuk benar-benar ngasih informasi yang sangat edukatif sekali. Kalau mau makan-makan nanti ke Kupat Mangunreja atau mungkin kemana ya? Sukaraja gitu. Tehayang rokok. Jadi justru itu malah 2 kali lipat ya katanya kalau udah makan terus ngerokok ya Pak ya, itu untuk sangat berbahaya. Berbahayanya tuh Biasa. Arifan tuh benar. Jadi benar-benar sekali lagi apa? Tehayang rokok. Baik, demikianlah podcast PDKT kali ini bersama dengan Bapak Bambang Priyono dari No Tobacco Community. Nah, baiklah Pak Bambang, sukses pokoknya untuk semua programnya. Dan benar-benar sekali lagi jangan pernah lelah Pak, karena memang ini bukan perkara mudah ya untuk ditaklukkan, tapi bukan perkara juga yang mustahil untuk bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk waktunya, Baraya Sehat. Pokoknya yang pasti sekali lagi Arifan, tehayang rokok. Tehayang rokok pokoknya ya. Pokoknya siang hari begitu luar biasa. Kita nanti akan kembali hadir di PDKT berikutnya. Di episode berikutnya dengan narasumber yang keren-keren pokoknya. Akhir kata, saya Arifan Bustang Arifin. Dari kita pamit. Pak Bambang Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.